Cincin siapa ini ya? Bagus banget. Kalau kamu mau, ambil aja cincin itu. Ini punya Pak Bram. Tapi kan ini cincin perempuan, Pak. Tadinya mau saya kasih ke istri saya cincin itu. Tapi istri saya ternyata nggak suka cincin berwarna merah. Saya pikir mau saya buang ke tempat sampah. Tapi malah jatuh ke lantai. Oh, jangan dibuang, Pak. Kalau boleh, buat saya aja ya, Pak ya. Saya suka cincin warna merah begini. Oh, ambil aja. Saya malah suka kalau cincin itu ada yang make. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Bagus. Aduh. 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 Astagfirullahaladzim. Kenapa saya buat kayak begini? Kamu ngapain masuk sini? Bukan ngawasin proyek kamu. Dan kamu? Bukannya kamu udah saya pecat? Kan Bapak sendiri yang datang ke rumah saya dan menyerahkan semua proyek yang Bapak tangani itu. Dan Bapak juga berjanji akan menyerahkan semua urusan perusahaan pada saya. Kalau bicara kamu hati-hati kamu. Saya tidak pernah melimpahkan memberikan urusan pekerjaan itu kepada kamu. Apalagi masalah perusahaan. Urusan perusahaan, urusan pekerjaan, udah saya selesaikan. Udah saya limpahkan kepada Bram. Bukan kan? Dan kamu udah saya pecat. Sekarang silakan kamu keluar. Keluar kamu. Mas, kenapa mas? Gak tahu. Aduh. Mas nggak apa-apa? Enggak. Saya nggak apa-apa. Cuma saya nggak habis pikir aja. Saya jadi pusing mikirnya. Kenapa saya hampir membuat surat pelimpahan perusahaan kepada Arum? Mas terkena pengaruh pelet yang digunakan oleh Arum. Mungkin karena dia nggak terima mas pecat. Dan proyek yang dia tangani, mas alihkan ke saya. Dek, kamu kalau ngomong tuh yang benar. Ya. Ini zaman modern, masa seorang Arum main pelet? Saya curiga dengan sikap mas yang mengembalikan semua proyek ke Arum. Makanya saya kasih cincin itu. Ternyata benar saja. Setelah cincin itu dipakai sama si Arum, mas langsung tersadar. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Arum. Makasih ya, Dek. Sama-sama mas. Rambut ini masih ada. Tapi kenapa Pak itu pasti sikap kepada saya? Pasti ada yang nggak beres nih. Sakit sekali. Aduh.
kaset ini. Enggak boleh. Aku nggak boleh menyerah. Pokoknya, Pak Leo harus balik lagi baik pada saya. Sakit sekali. Sakit banget. Aku coba lagi. Arum, kamu kenapa Arum? Arum, Hah? Arum. Bu, Arum kenapa Bu? Amir, ibu juga nggak tahu tiba-tiba Arum seperti ini, Amir. Ya Allah, ini kenapa? Ayo kita ke rumah sakit aja, Mas. Ayo, Bu, kita bawa ke rumah sakit. Bu, gak bisa diangkat Bu. Astagfirullahaladzim. Gak bisa diangkat. Kenapa ini, ya Allah? Arum, Arum. Bangun, Arum. Mbak Arum. Mbak Arum udah nggak ada, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Arum. Bangun Arum. Arum, Arum. Kenapa sampai sejauh ini kamu, Arum? Saya nggak nyangka. Oke. Saya akan datang melayat ke sana. Mama kok sini? Ada apa, Ma? Mama udah tahu kok semua ceritanya dari Bram. Mama datang ke sini cuma pengen lihat kondisinya Papa aja. Papa sih baik-baik aja, Ma. Mbak ngapain kesini? Kan aku udah bilang, Mas Leo udah baik-baik aja. Semuanya udah aman terkendali kok. Ya, kelihatannya sih cukup baik. Kita harus buru-buru. Iya. Ma, ini Vida. Vida ini adalah adiknya Arum. Arum baru aja meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Arum meninggal. Jam berapa dia meninggal? Jam 11 yang tadi, Pak. Berarti pulang kantor tadi? Iya. Ayo, Pak. Kita harus buru-buru. Bram, tolong bantu saya, Bram. Ini jenazah almarhumah nggak bisa dimandiin karena di lehernya itu rambut semua. Dan menurut Vida cuma saya yang bisa bantuin. Baik, Pak. Masya Allah. Jangan-jangan ini karena pengaruh cincin mata merah penangkal santet Ki Joko. Pak, aku ikut ya. Ma, Mama di rumah aja. Ya, pulanglah duluan. Ini soalnya banyak urusannya, Ma. Ya?